Kembali lagi bersama gua di channel FGH Kreatif. Seperti biasa, channel ini membahas tentang tutorial vektor di Android. Karena untuk vektor itu, format gambar vektor itu bukan hanya terdapat di Android saja, tapi banyak juga di platform lain, kayak di laptop, di iPad juga ada ya. Tapi kalau Procreate itu masuknya bitmap, bukan vektor. Nah, di sini untuk cara pembuatan vektor di Android, biasanya gua gunakan aplikasi Infinity Design. Nah, kali ini gua ke step coloring di bagian vektor kendaraan. Let's go. Nah, kalau untuk bagian coloring itu kalian bisa buka aja dari line art yang sudah kalian buat gitu. Jadi untuk step pertamanya kalian klik aja di sana ada tools yang kayak huruf V kebalik itu. Itu namanya tools. Kemudian kalian pilih yang namanya tools isi. Setelah tools isi di tab pasti kan akan aktif. Kemudian kalau kalian mau lihat objeknya, swipe ke kiri atau diseret ke kiri, nanti akan ada yang gambar mata, tinggal kalian colok-colok aja untuk menampilkannya. Kemudian untuk pewarnaannya biasanya gue menggunakan cara yang disebut dengan airdrop. Jadi ambil dari warna yang sudah tersedia dari foto, kemudian tinggal tap aja, tinggal diisi ke semua bagian yang warnanya sama. Setelah itu ada yang namanya select tools, klik aja, kemudian pilih semua. Setelah dipilih semua, kalian pilih line artnya. Nah, kalau udah nggak aktif ya seperti itu, line artnya itu nggak ada warna birunya. Kemudian kalian salin. Setelah disalin, ada tuh di atas yang deket tools tadi, namanya logo paste. Tinggal tap aja juga. Dan langsung centang aja, jangan sampai digeser sedikit pun, jangan, langsung centang aja supaya tidak ada pergeseran. Nah, kalian bisa perhatikan untuk di bagian layarnya, hasil yang pasten itu pasti ada di atas. Jadi meskipun kalian awalnya 2, itu awalnya 1, kalau udah dipaste jadi 2 layar. Nah, kalian bisa seret ke bawah, kemudian kalian tap lagi yang atas, yang layar pertama yang tersedia line art dan juga warna. Kalau hasil pasten kan cuma warnanya aja. Nah, setelah itu kalian select all, klik lagi line artnya, kemudian tinggal hapus. Nah, itu step coloring yang paling cepat untuk vektor kendaraan, vektor wajah, dan vektor apapun itu. Biasanya gue menggunakan cara itu supaya untuk coloringnya itu lebih mempercepat proses pengerjaannya. Nah, itu kalian bisa terapkan di seluruh bagian, untuk bagian apapun itu. Bagian yang lainnya juga kayak bahan dan lain-lain. Nanti hasilnya akan seperti ini kalau sudah bagian coloring selesai. Selanjutnya tinggal di bagian shadingnya aja. Untuk bagian shading, kalian ambil dari warna dasar yang kalian ambil atau hasil dari airdrop pertama, tinggal kalian turunkan dikit-dikit aja. Untuk cara penurunannya ada di video yang mobil Toyota Mark II kalau gua ingat ya. Pokoknya untuk arah dari warna itu, ambil dari warna dasar, warna yang sudah kalian airdrop pertama kali, arahnya itu ke pojok kanan bawah kalau untuk shading. Kalau untuk lighting ke pojok atas kiri, itu untuk lighting. Kalau untuk shading pojok kanan bawah. Nah, jadi arahnya usahakan ya agak-agak menurun lah. Nah, itu untuk shading pertama. Untuk shading keduanya tinggal turunkan aja dari shading yang pertama. Nah, itu. Kemudian di sini juga gua menggunakan style yang namanya gradasi atau gradient supaya lebih real gitu, lebih bagus aja gitu. Karena apa ya, kalau untuk di bagian vektor mobil kayak kalau gak pakai gradasi berasa hampa aja gitu. Tapi kalau kalian yang menyukai style yang kasar-kasar ya gak usah pakai gradasi, udah banyak gua contohin juga. Nah, ini untuk bagian lighting, karena kalau untuk bagian shading cuma tipis-tipis aja karena bentuknya juga dan warnanya ya lumayan smooth, jadi mulus banget. Kemudian ini kalau untuk di bagian lighting, untuk bagian lighting atau bagian pencerahan
bisa disebut pencerahan enggak ya? Ya buat bagian yang terang lah, kalian bisa gunakan gradasi yang sama. Yang satu ke warna dasar, yang satu ke warna terang. Nanti hasilnya akan seperti itu ya, seperti tadi. Kemudian kalau setelah bagian body selesai, lanjut ke bagian velg dan aksesoris lainnya. Yang dimaksud aksesoris lainnya itu kayak velg, kemudian spion, list dari kaca mobil, atau banyak lah pokoknya. Untuk part mobil tuh gue juga gak bisa hafalin satu persatu ya, pokoknya setiap aksesorisnya juga lah yang perlu untuk di shading ya, kalian shading juga. Ini untuk bagian velg sama, di sini juga gue menggunakan yang namanya gradasi atau gradient untuk warna terang, dan kasih satu lapisan. Kalau kurang realistis ya tinggal kasih satu lapisan kemudian segmen, dan nanti hasilnya ya kalian bisa akan lihat sendiri hasilnya seperti itu. Itu kalian bisa terapkan di bagian depan dan juga bagian belakang. Kemudian jangan lupa tambahkan juga yang namanya shading. Nah, seperti itu. Kalau warna velgnya abu ya jangan ke arah kanan, tapi tinggal turun aja dikit-dikit. Dari sini juga untuk shadingnya gue gunakan sedikit yang gradasi gradient supaya lebih kelihatan bagus. Sebenarnya nggak perlu banget sih, tetapi kalau buat menambahkan feel lebih realistis ya coba aja. Semakin banyak lapisan yang dibuat, semakin bagus hasilnya dan semakin realistis juga untuk hasil dari vektornya tersebut. Sama halnya dengan vektor wajah, kalau semakin banyak palet yang digunakan, semakin realistis gambarnya. Nah, itu yang biasanya gua gunakan kalau menggambar vektor kendaraan ya. Jadi untuk vektor kendaraan itu ya tergantung dari sukanya kalian, mau gunakan shading atau gradasi atau enggak. Bukan shading, kalau shading kan itu pasti. Kemudian setelah dari bagian yang lainnya selesai, dari velg selesai, bisa langsung ke bagian kaca lampu mobil. Nah, kalau lampu mobil itu kebetulan satu layer sama velg, itu kalian bisa bisa gambar di layar yang sama lah, tidak perlu pindah-pindah. Karena banyak juga cara, kalau misalkan kalian orangnya mau ribet lah, kalian untuk setiap partnya tuh pisahkan aja di setiap layernya. Itu kalau kalian mau ribet. Tapi kalau kalian mau simpel ya paling untuk satu kendaraan itu satu layer, kemudian ya cuma 4 atau 5 layer lah, itu juga udah cukup ya kalau untuk vektor mobil. Tapi kalau untuk motor ya lebih banyak lagi. Nah, untuk vektor lampu kalian bisa tracing saja dari lampu yang sudah tersedia. Untuk warnanya kalian bisa pilih-pilih, dan untuk efek dari mika lampu tersebut kalian bisa gunakan duplikat warna dasar, warna yang sudah kalian sediakan di awal. Kemudian ubah ke warna putih, dan opacity-nya itu kisaran 20 sampai 30-an. Untuk lapis pertama biasanya lebih rendah di angka 20, untuk lapis kedua lebih tinggi di angka 30 sampai 40-an, karena kalau full 100 ya itu jelek sekali. Kemudian kalau untuk efek dari bagian ban, ini penting juga untuk bagian ban dikasih efek efek lighting atau efek highlight, supaya ban itu lebih kelihatan timbul, enggak flat banget lah. Dan juga untuk bagian depan kalian bisa perhatikan, untuk di bagian depan itu kalian bisa tracing santai-santai aja, ikutin yang sudah ada di gambar. Nah, sama itu hanya menggunakan 2 warna, yaitu highlight pertama dan highlight kedua, atau lighting pertama lighting kedua lah, bisa disebut seperti itu. Nah, sebenarnya ini hanya untuk view lah, biar lebih realistis aja gitu, biar lebih rapih kelihatan. Kemudian kalian cek lagi, misalkan ada bagian yang kelewatan nih ya, kalian tinggal tracing ulang aja seperti itu. Dan jangan sampai kalian melewatkannya lah, karena hal yang sekecil itu biasanya sangat mempengaruhi lah dari ke bagian keseluruhan vektornya. Kemudian untuk finishing di bagian kaca, untuk bagian kaca itu ya kalian ikutin saja. Misalkan di kacanya ada warna putih ya kalian kasih warna putih. Kemudian untuk efek dari kaca mobil ya kalian kasih
kasih warna putih juga. Nah, di sini ada trik yang biasanya gua terapin ya. Kalau kaca mobilnya terdapat dua warna gitu. Nah, misalkan untuk warna ini biasanya gua gunakan opasitasnya. Jadi yang satu opasitas 0, yang satu warna putih full tanpa opasitas, supaya warna dari si kacanya yang sudah ada warnanya itu, yang kacanya kan ada dua warna tuh, hitam sama agak-agak abu lah, supaya warnanya lebih kelihatan. Jadi yang satunya dikasih yang namanya opacity, atau dinolkan saja, dihilangkan warnanya, tetapi tetap menggunakan yang namanya gradient supaya lebih bagus, lebih realistis gitulah. Dan kemudian untuk finishing di bagian terakhir, karena di sini gua sedikit lupa untuk menambahkan line art di bagian nut dari atap mobilnya, jadi gua agak keribetan. Nah, pokoknya seperti itu. Kalian juga kalau lagi gambar jangan sampai ada yang kelewat lah, karena meribetkan diri sendiri gitu. Kemudian untuk efek dari bayangan mobil tinggal kasih warna hitam, tracing ke bagian keseluruhan untuk supaya lebih bagus. Kalian untuk warna hitam untuk bayangan itu kalian bisa kasih opacity kisaran 80 atau 60-an, supaya oh ini bayangannya enggak polos-polos amat lah. Dan mungkin cukup sekian ya tutorial yang bisa gue sampaikan untuk kesempatan kali ini. Untuk next tutorialnya silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Dan buat next konten, tulis di kolom komentar mau konten apa yang mau dibikinin tutorial. See you di next video.